Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun. Di video kali ini saya mau membuat es teler alpukat ya teman-teman. Minuman kekinian yang super seger, enak dan creamy banget ya. Bikinnya juga sangat mudah. Apalagi diminum pas cuaca panas di siang hari itu seger banget ya teman-teman. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Simak video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa muda. Ini kemasan 15 gram ya teman-teman. 4 sendok makan gula pasir. Lalu kedua bahan ini kita aduk dulu sebentar biar nggak ada yang bergerindil. Nah, kalau udah selesai, kita tambahkan 1 bungkus santan kara kemasan 65 ml. Lalu kita masukkan 700 ml air. Sebelum kita masak, ini kita aduk dulu ya biar santannya larut. Nah, kalau udah selesai, ini kita siap masak. Nyalakan api kompor. Lalu ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman, sambil diaduk-aduk biar santannya itu nggak pecah. Kita masak sampai benar-benar mendidih ya. Nah, ini santannya udah mendidih ya teman-teman, udah meletup-letup. Lalu kita matikan kompor. Dan kita aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Ini kita tunggu sampai benar-benar set ya teman-teman. Selanjutnya siapkan mangkuk kecil, lalu tambahkan 1 sendok makan biji selasi. Air panas secukupnya atau air hangat juga boleh ya teman-teman. Dan ini kita aduk sampai tercampur. Nah, kalau udah selesai, ini kita diamkan sampai mengembang. Selanjutnya di sini aku punya 1 buah alpukat ukuran besar ya teman-teman. Tadi aku lupa nggak ditimbang. Lalu ini kita belah menjadi 2 dulu untuk alpukatnya. Nah, ini alpukatnya cantik banget ya teman-teman. Ini bijinya kita ambil dulu. Bijinya lumayan besar ya. Dan bagian dalamnya ini kita ambil. Nah, kalau udah selesai, ini kita akan potong. Untuk cara memotongnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Nah, ini alpukatnya udah aku potong ya teman-teman. Lalu ini kita sisihkan dulu. Untuk Nutrijelnya di sini udah set. Lalu ini kita akan serut menggunakan serutan kelapa seperti ini ya teman-teman. Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau mau dipotong juga boleh ya, dipotong panjang atau dipotong kotak. Tapi di sini aku menggunakan serut biar kelihatan seperti kelapa asli ya. Ini kita serut sampai selesai. Nah, ini udah selesai aku serut, lalu ini kita sisihkan dulu. Teman-teman, di sini juga aku pakai buah nangka ya, tapi ini opsional. Kalau kalian nggak ada buah nangka boleh di skip. Siapkan wadah besar, lalu kita masukkan isiannya. Pertama kita masukin jeli kelapanya dulu. Lalu kita masukin alpukat, nangkanya,
biji selasi. Dan ini aku juga tambahkan es batu secukupnya ya, es batu kristal. Lalu masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Kalau kalian mau kuahnya banyak, boleh ditambahin susu cair ya teman-teman, atau susu evaporasinya 2 kaleng. Lalu ini kita tambahkan 200 gram susu kental manis. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Lalu ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur. Ini udah kelihatan seger banget ya teman-teman. Nah, ini kuahnya udah tercampur ya. Nanti ini kita akan kemas menggunakan cup yang ukuran 16 oz. Kalau kalian mau pakai yang cup lainnya juga boleh ya, yang ukuran lebih kecil. Nah, ini dia es teler alpukat nangkanya udah selesai aku bikin. Dari satu resep ini menghasilkan 5 cup ya teman-teman, ukuran 16 oz. Ini bisa lebih banyak atau sedikit tergantung ukuran cupnya ya. Kalau kalian pakai cup yang ukuran lebih kecil, ini hasilnya akan lebih banyak. Ini rasanya enak banget teman-teman, seger, creamy, dan gurih banget ya. Wangi nangkanya juga berasa. Cocok banget ya diminum untuk cuaca panas kayak sekarang. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun. Di video kali ini saya mau membuat minuman kekinian dari buah naga ya teman-teman. Awalnya iseng-iseng ya bikin minuman dari buah naga, ternyata rasanya enak, seger banget dan creamy. Cocok untuk diminum pas siang hari ya, apalagi pas cuaca panas. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Simak video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan 1 bungkus Nutrijel leci kemasan 15 gram, 4 sendok makan gula pasir. Lalu kedua bahan ini kita aduk dulu ya biar sampai tercampur. Dan tambahkan 700 ml air. Ini untuk Nutrijelnya, bebas pakai rasa apa aja ya teman-teman. Lalu ini kita aduk dulu sebentar. Nah, kalau udah selesai, lalu ini kita siap masak. Nyalakan api kompor. Lalu ini kita masak sampai mendidih sambil sesekali diaduk ya teman-teman, biar bagian bawahnya nggak mudah gosong. Nah, ini udah mendidih, lalu kita matikan kompor. Dan aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, kalau udah selesai, ini kita diamkan sampai set. Selanjutnya siapkan 1200 ml air, lalu nyalakan kompor, dan ini kita akan tunggu sampai mendidih airnya ya teman-teman. Nah, kalau airnya udah mendidih, masukkan 100 gram sagu mutiara. Kita aduk dulu sebentar. Kita tunggu sampai mendidih lagi ya teman-teman. Nah, ini airnya udah mendidih lagi, lalu kita tutup. Dan ini kita masak selama 5 menit ya. Setelah 5 menit kita masak, kita buka tutupnya. Bisa dilihat ini sagu mutiaranya belum matang ya teman-teman. Dan kita tutup lagi.
Ini kita matikan kompor dan kita diamkan selama 30 menit ya. Setelah 30 menit kita diamkan, lalu kita buka lagi tutupnya. Bisa dilihat ini sagu mutiaranya udah matang merata ya teman-teman, jadi nggak usah kita masak lagi. Ini kita akan angkat dan kita akan cuci bersih ya. Nah, ini hasilnya setelah dicuci bersih, lalu ini kita sisihkan dulu. Untuk Nutrigelnya di sini udah set ya teman-teman. Saatnya kita potong. Untuk cara motongnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kalau ini aku mau potong dadu aja atau dipotong kotak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya untuk motong Nutrigelnya. Nah, kalau udah selesai ini kita sisihkan dulu. Dan di sini aku udah siapkan satu buah naga ukuran besar. Tadi aku lupa ya nggak ditimbang dan aku potong menjadi dua bagian. Yang satu aku potong kecil-kecil seperti ini dan yang satunya ini aku potong besar ya. Nanti ini akan aku blender atau chopper. Di sini aku menggunakan chopper ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai blender juga boleh. Lalu kita tambahkan 100 ml air. Dan ini kita akan chopper sampai lembut ya teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lalu ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya siapkan wadah besar, lalu masukkan isiannya ya. Ini pertama kita masukin jelinya, lalu sagu mutiaranya juga kita masukin. Tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Kalau kalian mau tambahin pakai susu cair juga boleh ya teman-teman. Lalu tambahkan juga 200 gram susu kental manis. Ini untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur. Ini kalau kalian mau dimasukin ke dalam kulkas dulu juga boleh ya, biar nanti hasilnya creamy. Untuk cupnya aku menggunakan yang ukuran 16 oz. Kalau kalian mau pakai yang ukuran lebih kecil juga boleh ya, biar nanti hasilnya itu lebih banyak. Pertama kita tuangkan buah naganya dulu ya. Ini sekitar 2 sendok sayur yang ukuran kecil. Kalau kalian mau jus mangganya dicampur dengan kuah susu tadi juga boleh ya teman-teman. Cuman aku maunya seperti ini aja biar nanti warnanya itu cantik ya. Nah, kalau udah dituang jusnya, ini kita masukkan yang kuah susunya. Ini kita masukin sampai penuh ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, ini yang terakhir kita taruh potongan buah naga di atasnya seperti ini. Kalau mau ditambahin pakai keju parut juga boleh ya teman-teman, tapi naruhnya keju parut dulu baru kita kasih topping buah naganya di atas. Nah, ini dia minuman kekinian es buah naganya udah selesai aku bikin. Masya Allah, ini warnanya cantik banget ya teman-teman jadinya. Sebelum kita cicipin, ini kita aduk dulu. Satu resep ini jadinya 4 cup ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai cupnya yang lebih kecil, nanti itu hasilnya akan lebih banyak ya.
Kalau mau ditambahin es batu juga boleh ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, seger, creamy. Apalagi diminumnya pas siang hari ya, cuaca panas itu mantep banget teman-teman. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Nia Dundun. Di video kali ini saya mau membuat minuman kekinian lagi ya teman-teman. Ini rasanya enak, seger, dan super creamy banget ya, apalagi diminum pas cuaca panas di siang hari. Bikinnya juga sangat gampang, bahannya sangat ekonomis. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Simak video ini sampai selesai. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 4 sendok makan gula pasir, 1 bungkus Nutrijel cincau, ini kemasan 15 gram ya teman-teman. Lalu kedua bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur. Tambahkan 700 ml air. Lalu ini kita aduk sebelum kita masak. Nah, kalau udah selesai, ini siap kita masak. Nyalakan api kompor. Lalu ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman, sambil sesekali diaduk. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor. Lalu ini kita aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Dan kita tuangkan ke dalam wadah. Lalu ini kita diamkan sampai set. Selanjutnya siapkan panci kembali, lalu masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa muda, ini kemasan 15 gram, 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita aduk dulu sebentar ya. Tambahkan 1 saset santan kara kemasan 65 ml, 700 ml air, lalu ini kita aduk sampai santannya larut. Nah, kalau udah selesai, lalu ini kita siap masak. Nyalakan api kompor. Lalu ini kita masak sambil diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya nggak pecah. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor. Lalu kita aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Nah, kalau udah selesai, ini kita tuangkan ke dalam wadah. Dan kita biarkan sampai benar-benar set ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk jelinya udah set semua. Saatnya kita potong. Ini untuk cara memotongnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Di sini aku akan potong dadu atau kotak. Kalau kalian mau potong panjang-panjang juga boleh ya teman-teman, itu sesuai selera masing-masing aja. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai, ini kita sisihkan dulu. Dan untuk Nutrijel kelapa mudanya ini sama ya, akan aku potong kotak juga. Ini biasanya aku serut ya teman-teman, tapi kali ini akan aku potong kotak. Tapi bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja ya. Kalau mau dipotong panjang atau diserut juga boleh. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku pakai 2 buah alpukat, yang satu ukuran kecil dan yang satu ukuran sedang. Ini tadi aku lupa ya teman-teman, gak ditimbang dulu. Ini untuk alpukatnya juga sama, kita akan potong kotak juga. Pertama kita belah 2 dulu ya, seperti ini. Lalu ini kulitnya akan aku kupas ya.
Ini kita akan potong kotak atau dadu, tapi bisa disesuaikan dengan selera kalian ya. Mau potongnya bentuk seperti apa aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau udah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah besar, lalu kita masukkan isiannya. Ini pertama aku masukin jelly dulu ya teman-teman. Nutrigelnya dulu kita masukin. Lalu kita masukin alpukat. Aku pakai 1 sendok makan biji selasi. Lalu ini aku tambahkan air secukupnya ya, pakai air hangat. Dan kita masukkan juga 1 bungkus nata de coco. Ini aku masukin beserta airnya ya teman-teman. Dan ini kita tambahkan 2 kaleng susu evaporasi. Kalau mau dicampur dengan susu cair juga bisa ya teman-teman, tapi nanti rasanya itu sedikit beda. Dan ini aku tambahkan 200 gram susu kental manis. Untuk tingkat kemanisannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kalau kalian suka manis boleh ditambahin susunya, dan kalau nggak suka manis boleh dikurangin ya. Lalu ini kita aduk sampai semuanya tercampur. Kalau dirasa kuahnya kurang banyak, ini bisa ditambahin dengan kuah susunya ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, lalu ini kita akan masukkan ke dalam kulkas selama 2 jam biar nanti hasilnya itu lebih creamy ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah 2 jam ini kita keluarkan dari dalam kulkas ya. Ini hasilnya itu lebih creamy banget teman-teman. Lalu ini kita siap kemas. Untuk cupnya aku menggunakan cup yang ukuran 16 oz. Kalau mau pakai yang ukuran 12 atau 14 juga bisa ya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Pertama ini kita akan tambahkan es batu dulu ya secukupnya. Aku pakai es batu kristal. Ini aku tambahkan es batunya secukupnya aja ya, jangan banyak-banyak. Nah, kalau udah selesai lalu ini kita masukin isiannya ya. Ini kita isi sampai penuh. Kalau kalian mau pakai tinwel juga boleh ya teman-teman. Di sini aku pakai cup. Nah, ini dia es susu jelly alpukatnya udah selesai aku bikin. Ini ternyata hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, apalagi pakai cup yang ukuran kecil. Kalau buat ide jualan juga bisa banget ya. Rasanya enak, creamy dan seger banget. Kuah susunya itu gurih teman-teman. Apalagi diminumnya pas cuaca panas ya di siang hari itu. Pokoknya ini seger banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun. Di video kali ini saya mau membuat minuman kekinian yang super seger lagi ya teman-teman. Ini rasanya enak, creamy, apalagi diminum pas cuaca panas kayak sekarang ya. Pastinya seger banget. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Simak video ini sampai selesai. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan Nutrijel cincau, ini kemasan 15 gram, 4 sendok makan gula pasir. Lalu ini aduk dulu sebentar biar nggak ada yang bergerindil. Masukkan 700 ml air.
Sebelum dimasak, ini kita aduk dulu ya sebentar. Nah, kalau udah selesai, ini siap kita masak. Nyalakan api kompor. Lalu ini kita masak sampai mendidih ya teman-teman, sambil sesekali diaduk biar bagian bawahnya nggak mudah gosong atau bergerindil. Kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor dan aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Ini kita akan diamkan sampai set ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku udah siapkan sekitar 800 gram mangga yang udah aku kupas dan udah aku potong seperti ini. Lalu ini kita akan blender atau chopper. Tapi di sini aku pakai chopper ya teman-teman. Ini kita masukin dulu mangganya. Lalu ini kita tambahkan sekitar 50 ml air. Ini kita akan chopper sampai halus ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Dan ini hasilnya, lalu ini kita sisihkan dulu. Nah, ini untuk Nutrijel cincaunya udah set, udah siap kita potong-potong. Untuk cara memotongnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Kalau di sini akan aku potong kotak atau dadu. Kalau mau diserut atau dipotong panjang juga boleh ya, disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau aku di sini akan aku potong kotak aja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah selesai, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan mangkok kecil, lalu masukkan 1 sendok makan biji selasi. Tambahkan air panas atau air hangat secukupnya. Lalu ini kita aduk. Kalau udah selesai, lalu ini kita diamkan ya sampai mengembang. Selanjutnya siapkan wadah besar, lalu ini kita masukin semua isiannya ya. Tambahkan 200 gram susu kental manis putih. Untuk tingkat kemanisan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya teman-teman. Kalau kalian suka manis boleh ditambahin susunya, dan kalau nggak suka manis boleh dikurangin. Tambahkan 2 kaleng susu evaporasi. Kalau kalian mau campur pakai susu cair juga boleh ya teman-teman. Bisa disesuaikan aja, tapi nanti rasanya itu sedikit beda ya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur. Nah, kalau udah selesai, ini kita akan masukkan ke dalam kulkas dulu selama 2-3 jam biar hasilnya creamy ya. Oke teman-teman, setelah 3 jam di dalam kulkas, lalu ini kita keluarkan dan kita aduk dulu sebentar. Lalu ini kita siap kemas ya. Untuk cupnya aku menggunakan yang ukuran 16 oz. Kalau kalian mau pakai yang ukuran yang 12 atau 14 juga boleh ya, biar nanti hasilnya itu lebih banyak. Pertama ini kita masukin dulu jus mangganya. Ini dikira-kira aja ya teman-teman. Lalu kita masukkan es batu secukupnya aja ya. Ini aku pakai es batu kristal.
Selanjutnya kita masukkan kuah susunya. Ini untuk kuah susunya, kalau dirasa terlalu kental kalian boleh tambahkan susu cair ya teman-teman. Tapi menurut aku lebih enak pakai susu evaporasi ya, karena hasilnya itu lebih creamy dan gurih banget. Ini kita isi sampai penuh ya. Kalau buat ide jualan, kalian boleh pakai ukuran gelasnya atau cupnya yang lebih kecil ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu banyak. Dan untuk kuah susunya juga boleh ditambahin dengan susu cair. Nah, ini dia minuman kekinian es susu mangga cincaunya udah selesai aku bikin. Dari satu resep ini menghasilkan 5 cup ya teman-teman. Ini bisa lebih banyak atau sedikit tergantung ukuran cupnya ya. Sebelum dinikmatin, ini kita aduk dulu ya teman-teman, biar jus mangga dan susunya itu tercampur. Masya Allah, bisa dilihat ini teksturnya kental banget ya. Rasanya enak, creamy dan gurih banget teman-teman. Ini pokoknya seger banget, apalagi diminumnya pas cuaca panas kayak sekarang ya, di siang hari. Pokoknya ini mantul teman-teman. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya juga. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.